istilahnya adalah siap-siap gulung lengan gitu ya. Kalau namanya kita bermulai dari usaha yang kecil, sama sekali tidak punya sistem manajemen, ya. Jadi dari perusahaan yang masih kerajinan tangan, ya, tidak ada manajemen, ya mau tak mau semuanya itu bisa kita lakukan dari A sampai Z. Saya adalah generasi kedua daripada PT Hokida tersebut yang dulunya dimulai oleh Pak Kusnadi, dimulai dari kampung halamannya di Bagan Siapi-api sejak waktu dia masih umur 20, entrepreneur, membuat alat dapur, panci, beriyo, ya, baskom, itu semuanya dari bahan pelat logam. Ya, dan dikerjakan dengan tangan, dan kemudian pindah ke Medan 1968. Disitulah bermulanya merek Hok. Di ST boleh katakan ya 5 tahun, dan sebetulnya sudah mulai terlibat. Ya, terlibatnya bagaimana? Ya, kita juga sambil kerja di sana main-main. Ya, ada saja yang didapat digunting, diketok, ya, dipaku gitu kan. Jadi kita juga merasa senang, ya, bisa main-main juga di lokasi kerjanya Papa, gitu kan. Dan memang Papa sengaja melibatkan saya. Ya, pelan-pelan makin berkembang sampai saya tamat SMA gitu ya. Sama SMA masih juga sering pulang kerja, tapi tentunya peran sudah mulai berbeda ya. Kalau sore-sorenya, malamnya ya buat catatan accounting, diutang-utang gitu kan, kita buat catatan simple. Nah, saat itu juga nama juga belum kuliah, masih SMA ya, cuma bukunya simple ya, catatan demikian, hitung gaji. Nah, itu orang udah pelan-pelan tambah menjadi puluhan. Nah, sampai saat kuliah, ya, saya kuliah di Universitas Nomensen di Medan, saya ambil jurusan ekonomi. Nah, di situ mulai terbuka wawasan, ya, bahwasanya, ini kalau bisnis bukan hanya demikian pencatatan, ya, ada accounting yang harus benar, ya, ada debit kredit, buku jurnal dan sebagainya. Nah, disitulah mulai saya sambil belajar, ya, sambil benahi juga sistem di dalam perusahaan. Nah, even saya itu jurusan manajemen, tapi saya juga mengambil les accounting untuk sebagai tambahan, baca juga buku sistem akuntansi. Jadi secara jurnal, pembukuan dan sebagainya saya bangun sendiri. Ya, kadang juga orang yang accounting, anak buah saya juga heran kan, Pak, ini yang bangun sistem ini siapa gitu kan? Ya, semuanya sudah, waktu dia datang sudah ada jurnal segala macam, ya, buku besarnya, kartunya segala macam. Saya bilang, dari Bapak kan jurusan manajemen, kan saya bisa belajar sendiri, gitu kan? Penting mau ya, jadi itu prinsip itu. Jadi apa yang saya pelajari, saya terapkan. Nah, di situ mulai mengenal manajemen, mengenai marketing dan sebagainya. Tapi tentunya saat kuliah lebih banyak kenalnya teori, ya, sistem manajemen dan sebagainya. Nah, tapi dari teori menjadi praktek, nah, tentunya itu satu kelebihan karena kita juga sambil belajar, sambil mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Kita titipkan barang, ya, di channel-channel yang possible, ya, terutama yang di Sumatera Utara, ya, dan siapa yang punya koneksi, punya jalur channel sampai ke luar kota, ke provinsi lain, ke Sumatera Barat, sampai ke Sumatera lebih bawah lagi, Sumatera Selatan dan sebagainya, dan ke Aceh. Dari situ asal muasal bagaimana dimulai pada 1989, boleh dikatakan di saat itu juga Pak Kusnadi sendiri banyak melepaskan perannya di dalam manage day to day, mencari lokasi cabang, ya, Jakarta, Batam, Surabaya, dan
Pertama di daerah tersebut ada 3 dan membuka cabang di sana, dan day to day-nya operasi dan juga manajemennya juga boleh katakan hampir full ya diserahkan kepada saya. Nah di saat itu juga memang saya sudah tamat kuliah, jadi diberi peran yang lebih absolut. Kita juga ekspansi ke daerah-daerah di luar Sumatera dan sampai ke seluruh pulau-pulau di Indonesia. Distribusinya mulai dari Surabaya di sana. Nah itu sekitar prosesnya ya dalam membesarkan secara kapasitas produksi, secara sistem manajemen. Ya di tahun 2004 ya kita establish sistem manajemen bukan hanya yang kita buat sendiri ya, tapi sudah dapat sertifikasi ISO ya, ISO namanya, dan menjadi dasar daripada kualitas yang menjadi titik sentral saat itu kita dalam melakukan produksi. Ya, itu prinsip-prinsip kualitas, dan prinsip kualitas itu tidak lari jauh ya daripada, karena dasarnya integritas. Ya, kita memberikan barang sesuai dengan harga yang dibayar oleh konsumen. Nah, ini menjadi inti utama prinsip kita dalam menjalankan usaha. Prinsip dasarnya integritas, itu yang kita terapkan. Jadi baik itu kita terapkan di dalam produksi kita, baik itu di dalam managing orang, ya, managing sumber daya manusia. Ya, kita tuntut juga integritas daripada orang-orang kita, gitu kan. Ya, selain integritas tentunya ya jujur istilahnya, orangnya juga perlu tanggung jawab ya. Ada sense of belonging ya, ada inisiatif, ada responsif lah gitu kan. Ya, jadi tidak apatis ya, jujur tapi apatis ya juga nggak ada gunanya kan. Ya, jadi itu yang menjadi dasar kita memilih orang-orang yang bisa menjadi dalam satu tim. Itu strateginya. Nah, tentunya tidak terlepas daripada kualitas. Ya, dan basicnya tadi kan integritas, dan tentunya itu menyambung menjadi ke kualitas orangnya, ke kualitas produk. Jadi kita prinsip hanya dengan kualitas yang baik, ya kita itulah sebagai arti kita memberikan nilai-nilai kejujuran yang ada di dalam filosofi kita kepada konsumen kita. Sejak tahun ya 2000 saat PT tersebut mulai dijalankan. Dan cara memimpin saya ya istilahnya adalah siap-siap gulung lengan gitu ya. Kalau namanya kita bermulai dari usaha yang kecil, sama sekali tidak punya sistem manajemen ya, jadi dari perusahaan yang masih kerajinan tangan ya, tidak ada manajemen ya, mau tak mau semuanya itu bisa kita lakukan dari A sampai Z ya. Jadi istilahnya sebagai juragannya iya, sebagai tukang sapunya juga iya ya, tukang buka kuncinya juga iya, semua harus bisa. Ya, jadi siap-siap gulung lengan untuk bisa melakukan ini, siap-siap bisa tangannya basah kotor harus siap, harus bisa, dan semuanya ya kita memberi contoh. Ya, apa yang kita katakan kita bisa memberikan contoh, even kepada barang-barang teknis. Wah ini rusak dan sebagainya, ya kalau dia nggak bisa kerjain kita tuntuin caranya, sampai kepada teknisnya. Ya, seperti kita ketahui dengan pandemi ya, semua berubah dengan sangat cepat ya. Ada masa-masa kapan ada survive, karena ada bangkit lagi. Kita kalau namanya mau bisa bertahan ya dan bisa berkembang terus ya, ini harus kita ikuti terus, memanfaatkan dan mengikuti teknologi. Terus sebenarnya masih banyak produk yang bisa kita kembangkan ya, dan ataupun yang di dalam rumah
oke, yang dipakai oleh kebutuhan rumah tangga. Ya, itu menjadi arah. That's why di dalam moto daripada Hawk kita tulis adalah ahli dapur terpercaya. Jadi nanti apa saja yang di dalam dapur itu akan kita kembangkan. Meningkatkan produk-produk market share kita di tahun ini, ya, even bisa pandemik, produk kita juga sesuai dengan masanya pandemik, ya. Ada kompor, oven yang memang di saat tersebut dibutuhkan oleh para konsumen yang di rumah, dan tentunya di tahun 2001 ini ya kita akan tingkatkan lagi dengan beberapa produk lain yang akan membuat range ya lain produk Hawk lebih lengkap di dapur, dan tentunya bukan hanya nanti di Indonesia, yang kita harapkan juga akan ekspansi juga ke negara-negara berkembang lainnya.